Kita tidak boleh putus asa. Agak Saya ya. mencalonkan diri jadi dewan periode ketiga baru jadi. Baru jadi ya kan? Penantian 15 tahun. Betul, 15 tahun. Asmara Penantian penantian dalam satu tahun. bener. Nggak apa-apa sekarang kita defisit, tapi ke depan kita akan surplus lebih banyak. Surplus lebih banyak. Ya. Amin. Ini namanya mystery box, Pak. Nggak aneh-aneh kok. Bukan yang mengagetkan. Oh tidak, langsung buar gitu enggak. Ada apa dengan ini? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, ketemu lagi di Fox Pop Podcast Hubas DPRD juaranya. Tentunya masih barengan Kakang Ray. Di hari ini tentunya kita bakal ngobrol-ngobrol seru dengan anggota DPRD Provinsi Jawa Barat. Dan kali ini datang dari Komisi 3. Ya. Dapilnya dapil 12 nih ya, Kabupaten dan Kota Cirebon dan juga Indramayunya. Datang dari fraksi Nasdem Perindo. Partainya Partai Perindo. Siapa lagi kalau bukan Bapak Husin SS. Assalamualaikum, Pak. Salam warahmatullahi wabarakatuh. Alah, gimana sehat kabarnya? Alhamdulillah. Seger banget kayaknya nih. Kan? Alhamdulillah. Meskipun banyak agenda tapi tetap dong ya. Tetap Semangat. harus segar, harus semangat, Harus optimis. harus optimisme. Apalagi Komisi 3 nih. Ya. Ya. Apalagi Komisi 3 di akhir-akhir kayak gini mungkin lebih giat lagi nih. Anggota Komisi 3 kalau nggak optimis, nanti pendapatan tidak akan tercapai. Tidak akan tercapai. Ya. Kalau misalkan pendapatan tidak tercapai gimana tuh? Berabe semuanya. Berabe semuanya. Karena di DPRD itu Komisi 3 itu adalah komisi yang mengumpulkan uang. Iya, benar ya. Setelah terkumpul di Komisi 3, komisi lain yang menjalankan. Jalankannya. Jadi tugasnya cuma ngumpulin duit doang ya. Ya, kita Komisi 3 itu komisi pemasok. Pemasok ya. Setelah dipasok nanti baru Disebarkan, distribusikan. Jadi harus seger. Gitu. Harus segar selalu ya, harus Ya. sehat-sehat selalu meskipun banyak agenda. Ya. Nah, tapi ini sedikit rada apa ya, kalau misalkan jadi timbul pertanyaan. Karena kan ini ada beberapa fakta-fakta seru tentang Bapak nih. Katanya ini bukan orang Jawa Barat aslinya mah. Saya ini kelahiran Sumatera Selatan. Wah, tuh kan Sumatera Selatan ya. Kampungnya Desa Muara Kulam. Muara Kulam. Kalau sekarang itu masuknya Kabupaten Musirawas Utara. Musirawas Utara. Dulu Kabupaten Musirawas dan sekarang pecah sendiri menjadi Kabupaten Musirawas Utara. Sumatera Selatan. Sumatera Selatan ini jauh dari Palembang. Dari Palembang naik kereta api 14 jam. Lu dikirain cuman berapa jam gitu ya, kayak Bandung Jakarta gitu. Jauh. Jauh ya. Maka dia dari kampung saya justru dulu teman-teman yang mau mengenyam pendidikan itu bukan ke kota Palembang. Oke. Lebih dekat ke Jambi. Oh, jadi lebih dekatnya dengan Jambi dibandingkan ke Palembangnya. Ya, ke Palembang 14 jam, kalau ke Jambi cuma 4 jam. Oke, jadi perbatasan lah ya. Perbatasan. Makanya ini Bapak juga pernah menjadi seorang wartawan di Jambi juga katanya. Ya. Nah, itu gimana tuh? Saya mengenyam pendidikan itu MTS di kampung saya. Setelah itu saya hijrah ke Jambi. Oke, jadi MTS langsung ke Jambi. Pesantren. Ya, oke. Pesantren 3 tahun. Kemudian saya kuliah di IAIN 2 bulan. Oh, kamu sama anak-anak IAIN berarti ya? Ya, saya pernah di IAIN 2 bulan. 2 bulan doang, pindah. Karena saya dulu ngambil jurusan guru kelas. Oke, Dulu ya. waktu itu guru kelas susah, Pak. Betul. Yang daftar ribuan, yang diterima paling ratusan. Oke. Saya salah satu yang diterima. Alhamdulillahnya ya. Cuman pada saat kuliah, saya jadi bingung. Kenapa bingung, Pak? Karena saya 3 tahun di pesantren, baca kitab kuning Betul. dan lain-lain, mendalami ilmu agama. Sampai di kampus, saya suruh belajar bagaimana cara menulis huruf hijaiyah. Bingung ya? Jadi bingung ya? Bagaimana membaca huruf hijaiyah. Oke. Saya kok jadi bodoh. Jadi kuliah. iya benar ya. Kenapa gini ya? Ya, saya melihat situasi makin tidak baik dan tidak menambah ilmu saya gitu di IAIN. Mohon maaf bukan mencaci IAIN. Akhirnya saya mencari kampus yang lebih menantang. Oke, apa tuh? Nah, saya masuklah di Akademi Keuangan dan Perbankan. Oke, Akubang. Akubang. Ya, memang dulu cita-cita saya menjadi ekonom, Mbak. Pertamanya begitu. menjadi ekonom. Ya. Ya kan? Melihat bahwa
semua sisi kehidupan itu diambil oleh ekonomi. Betul. Kita harus memperkuat ekonomi, memperkuat diri, memperkuat ilmunya. Betul. Makanya saya ambillah waktu itu di Akademi Keuangan dan Perbankan. Jadi saya lulusan perbankan. Perbankan D4, aslinya, D4-nya, betul. Kemudian saya nyambung lagi D1 di kampus yang sama. Sama, oke. Namanya berubah dari Akademi Keuangan dan Perbankan berubah menjadi Sekolah Tinggi Ekonomi Muhammadiyah Jambi. STI Muhammadiyah Jambi. Ya. Oke. Setelah itu saya ingin menantang lagi itu menantang diri ya. Menantang diri lagi. 2006 hijrah ke Jakarta. Wow. Ke Jakarta. Ke Jakarta. Itu pertanyaannya, kenapa ada ke Jakarta, ada apa itu, Pak? Ngejar apa di Jakarta, Pak? Saya menjadi aktivis jalanan. Wah, beneran serius jadi aktivis jalanan? Jadi mulai dari Jambi memang saya tukang demo. Udah tukang demo duluan, bukan demo masak ya? Demo beneran. Demo beneran. Mendemo kebijakan pemerintah Betul. yang tidak berpihak pada rakyat. Pada rakyat, betul. Jadi 98 saya udah ikut demo sebenarnya, tapi di Jambi. Di Jambi, masih di daerah. Ya, masih di daerah. Masuk ke Jakarta, ikut lagi sama teman-teman meneriakkan lagu perjuangan di Jakarta. Oke. Nah, jadi memang sebelum menjadi anggota dewan saya juga sebenarnya orang parlemen. Sebenarnya ya. Karena masuk sebagai tenaga ahli ya? Enggak. Apa tuh? Saya parlemen jalanan. Oh, parlemen jalanan, beda lagi. Gila. Jadi ketika bernasib bahwa saya itu harus masuk ke politik, betul, ya kan? Panjang sejarahnya nih. Itu makanya kenapa kan dari ekonomi jadi aktivis, terus jadi politik, jadi politisi. Jadi politisi kan? Gimana itu ceritanya? Melihat pada saat itu bahwa berteriak di jalanan itu tidak ada artinya. Oke, belum kedengeran lah ya. Ya, nggak ada efeknya. Beberapa kali kita berteriak di jalan, gitu, melakukan aksi-aksi dengan teman-teman. Efek terhadap apa yang kita suarakan tidak terlalu besar. Oke. Pada tahun 1999 terbesitlah dalam hati saya waktu itu untuk mencalonkan diri sebagai anggota legislatif. Pada saat itu sudah mulai ada ya. Iya. Oke. Jadi saya itu bukan di Perindo awalnya. Bukan. Tapi di partai lain. Saya waktu itu di Partai Amanat Nasional. Oke, Partai Amanat Nasional. 99 2004 ya. Nggak dapat. Belum dapat. Kemudian 2004 maju lagi. 2004 2009 maju lagi. Nggak dapat juga. Kalah, Pak. Kalah, benar. Jadi 2 kali saya mencalonkan diri di Partai Amanat Nasional, belum ada nasib. Belum ada nasibnya, betul. Jadi itu sebenarnya ibrah kehidupan. Oke, betul. Bahwa kita tidak boleh putus asa. Kita itu harus tekun, rajin, giat, bahwa mencapai tujuan itu harus berkali-kali. Oke, nggak sekali aja ya. Sekali aja. Masuk ke Jakarta 2006, 2008 saya sempat kuliah S2. Oke. Di Universitas Muhammadiyah Profesor Dr. Hamka. Oh, Prof Hamka ya, UHAMKA ya. UHAMKA Jakarta. UHAM Jakarta. Alhamdulillah nggak lulus. Nggak selesai. Nggak selesai. Nggak dilanjutin. Kuliah, setiap mau ujian bikin surat pernyataan. Surat pernyataan apa itu? Karena mau ujian harus bayaran. Oke. Ya, bayar, dicicil. Iya. Sampai terakhir diakumulasi pada saat mau tesis. Mau tesis ya. Hutang 30 juta. Bingung ya. Bingung mau gimana lagi. Akhirnya pihak akademik menyatakan karena kamu tidak bisa melunaskan hutang-hutangmu, maka tidak bisa melanjutkan tesis, Pak. Oke. Terpaksalah saya menyelesaikan semua perkuliahan, semua mata kuliah sudah selesai, Pak. Betul, padahal udah beres ya, tinggal tesisnya doang. Tesis saya tidak bisa lanjut. Oke. Ya, sampai hari ini akhirnya S2-nya belum selesai. Belum selesai. Nggak apa-apa ya. Ya, karena mungkin ya kalau kuliah mah mungkin jangka waktunya panjang lah ya, Pak ya, gitu kan. Kabar gembiranya setelah masuk di dewan, saya berkonsultasi dengan senior-senior di sini, betul. sayang katanya. Lanjutin aja. Saya tunjukin nilai saya. IPK-nya 3,4. Wah, gede dong, Pak. Bagus IPK saya. Betul. Akhirnya dibawa ke sini karena saya Komisi 3. Betul. Berkonsultasi sama teman-teman mitra. Ketemu juga di Bandung, Pak. Oke. Desember awal saya melanjutkan perkuliahan yang tertunda. Alhamdulillah. Ya. Akhirnya
STIE Ekuitas. Oh, Ekuitas Ya, itu, betul. punya Bank BJB. Bang Ya. BJB, betul. Jadi semoga nanti berarti kapan nih tesisnya selesai dan S2-nya selesai? Saya disuruh masuk doang, kemudian nanti ada persamaan beberapa mata Betul, kuliah. matrikulasi ya. Terus sambil kuliah sambil tesis. Oke. Saya jadi- pastikan insya Allah dalam kondisi hari ini 5 bulan 6 bulan dari kuliah pertama insya Allah udah selesai. Amin, semoga Ya. selesai ya Pak ya. Amin. Semoga mendapatkan hasil yang baik Ya. juga, betul banget. Dan ini kalau misalkan lihat perjalanan Bapak ini seorang fighter sejati ya. Waduh. Bener ya, karena kan dari mohon maaf dari Sumatera Selatan yang Bapak bilang dari jauh lah dari Palembang Ya. sampai sekarang ke Dewan itu kan tentunya juga perjuangan yang sangat besar Ya. ya Pak ya. Kalau saya baca sejarahnya berapa, Betul. saya dulu juga sekolah ke Jambi itu lari Lari. karena namanya orang kampung pada Betul, saat betul. itu dijodohkan sama keluarga. Oke. Karena saya tidak setuju, Hmm. saya bilang saya mohon izin saya mau kuliah. Mau Saya mau sekolah. Mau sekolah. Saya mau betul. sekolah. Tidak direstui. Akhirnya saya bekerja serabutan begitu untuk mencari uang. Hmm. Dulu di zaman itu saya pelaku illegal logging, Pak. Oke. Ngerasain juga ya. Di kampung Wah. saya. Illegal logging itu bukan pakai mesin. Iya. Saya bawa kayu dari Hutan hutan ke bawah. itu pakai tali yang saya gendong begini dari bukit Iya. itu sampai ke sungai. Jadi bawa sendiri. seperti kerbau gitu. Gila, Pak. Ya. Akhirnya waktu itu dapatlah uang sekitar 2 jutaan. Dari uang 2 juta lah saya memberanikan diri untuk pergi dari kampung. Dari kampung ke Jambi itu. Dan sempat saya 1 tahun tidak dilihat oleh orang tua saya. Karena dia tidak setuju saya keluar kota. Iya, keluar kota. Setelah 1 tahun dia kaget gitu, kok saya nggak pulang-pulang, Iya, betul. nggak kasih tahu, Nggak ada kabar apa juga. udah mati atau Iya, bagaimana betul, anak betul, ini betul. kan. Datanglah orang tua saya melihat bahwa saya sehat. Saya tidak sedang struggle lah ya, saya berjuang ya. Apa yang saya lakukan? Sambil saya sekolah, sambil saya mengajar. Oke, sambil mengajar juga. Sambil mengajar. Jadi saya sekolah SMA kelas 1, saya mengajar MI Oke. di tempat yang sama. Tempat yang sama. Nah, disitulah saya menghidupi diri supaya bisa eksis lah. Ya, Tiap untuk sekolah selesai, orang tua tidak saya bebani. Iya, begitu. betul. Dengan tekad mudah-mudahan ada hasil dari perjuangan. Ada perjuangan. Tapi kalau berbicara tentang perjuangan Bapak selama dari muda dong ya, itu kan bukan umur-umur yang kalau misalkan zaman-zaman sekarang udah zaman kaum rebahan ya Pak ya. Tapi ada nggak sih sosok yang menginspirasi gitu dalam artian saya harus berjuang seperti ini tuh karena ada siapa atau melihat siapa gitu, pernah nggak Pak? Kebetulan di daerah saya itu yang sarjana itu boleh hitung hanya 1-2 orang. Oke. Cuman ada 1 orang yang menjadi inspirasi saya yang sekarang menjadi dosen di Jambi. Oke, yang sekarang jadi dosen. Dan dia itu sama seperti saya, Oke. melarikan diri dari kampung. Oke, jadi sama juga ya. Ya, intinya dia ingin merubah nasib Hmm. dengan cara yang ekstrim. Oke. Keluar dari kampung halaman Hmm. karena tidak ada akses, tidak ada pendidikan, kita harus memberanikan diri untuk keluar. Oke. Dan alhamdulillah dialah inspirasi saya. Oke. Dan sampai hari ini dia menjadi dosen di UNJA namanya, Universitas Jambi. Itu yang membuat saya akhirnya ikut jejak mereka. Oke. Alhamdulillah ya, walaupun tidak sesempurna dia, tapi paling tidak saya bisa mengimbangi. Ada versi baiknya ya, Ya. Pak, gitu kan. Dan ini juga alhamdulillah dengan perjalanan panjang tadi dengan berbagai macam partai, terus juga dari Jambi ke Jakarta ke Jawa Barat, akhirnya juga lolos juga Pak ya. Apa yang terjadi setelah saya melarikan diri dari Betul. kampung? Setelah saya, alhamdulillah sampai hari ini Betul. sudah ratusan sarjana di kampung saya. Alhamdulillah ya Pak. Jadi ada sebagai inspiratif juga untuk orang-orang di kampung Melihat juga ya. senior yang satu itu Betul. berhasil, kemudian saya memberanikan diri juga, alhamdulillah kelihatan hasilnya. Akhirnya banyak anak-anaknya juga nekat seperti Nekat juga, jadi mungkin juga apa ya, jadi inspirasi juga Bapak untuk kaum-kaum muda di sana Iya. juga, betul kan? Sebenarnya harus saya buatkan bukunya. Benar, makanya Cuman belum sempat. dibikin buku lah Pak ya. Sekarang sudah ratusan sarjana yang sudah keluar dari kampung saya. Betul. Dengan inspirasi beberapa orang termasuk saya. Iya betul. Ini juga salah Gitu. satu inspirasi hebat karena ya kalau misalkan dengan lihat kondisi sekarang ya Pak ya, anak-anak zaman sekarang kan kaum yang udah mulai malesan, ya kan? Betul gak sih? Saya tambahkan lagi setelah saya masuk Jakarta, saya 11 tahun di Jakarta. 11 tahun.
menjadi aktivis Aktivitas jalanan. jalanan Tapi di 3 tahun terakhir saya bergabung dengan teman-teman di lawyer di kantor pengacara. di kantor pengacara. Saya sarjana ekonomi tapi Diemnya di lawyer ya. di lawyer bersama-sama teman-teman di kantor pengacara di Jakarta selama 3 tahun lebih 3 tahun. kurang. Kemudian tahun 2009 saya mendapatkan pujaan hati orang Sunda. Nah itu makanya kenapa Iya. bisa dapat orang Sunda Purwakarta ya. Nah itu ceritanya gimana Pak dapatnya tuh? Ya hidup itu sebenarnya tidak bisa sendiri. Dari sendiri. Kita butuh kawan, kita Betul. butuh teman, kita ada senior, ada junior. Betul betul. Waktu itu ada junior saya yang mengenalkan. Oke dikenalkan. Dikenalin. Kita pergi ke Purwakarta yuk. Oh itu. Jadi enggak Ini Lebaran. Oh jadi nggak ke dikenalin di Jakarta tapi datang ke Purwakarta Bapak? Waktu itu Lebaran, habis takbiran bingung Bingung kemana. kemana. Ya kan? Kita ke Purwakarta yuk. Ngapain jauh-jauh? Iya, betul. Udah kita tiduran aja di sini. Iya betul. Bayangan saya waktu itu Purwokerto. Yo jauh. Iya. Purwokerto kan Jawa Tengah ya. Betul Jawa Tengah. Bukan Purwokerto. Purwakarta. Kita naik busway ke Kampung Rambutan. Kampung Rambutan. Dari Kampung Rambutan nanti kita naik bis. Naik bis langsung Purwakarta. Bandung ya arah Bandung. Pergilah arah ke Purwakarta, Pak. Arah Purwakarta. Turun di Purwakarta. Ya begitulah perjalanan hidup. Berjalan hidup. Dikenalkan dengan karyawan swasta di bank, Oke. di Bank Danamon. Sama-sama ini dong ekonomi dong ya. Dia tamatan pesantren Persis Oh. Tasikmalaya. Tasikmalaya. Nah, junior saya itu yang mengenalkan sama. Oke, itu pesantren. Satu pesantren sama dia. Oke. Namanya juga jodoh, Betul. hati langsung bergetar. Oh, langsungnya ketemu langsung Ya. cocok nih gitu kan. Padahal sudah banyak ketemu orang. Bener. Apalagi di Jakarta banyak dong ya. Yang cantik udah banyak ketemu, yang seksi sudah banyak ketemu. Betul. Profesi bidan banyak, Banyak. yang dokter juga Banyak, ada. betul. Ya namanya jodoh juga kita nggak tahu. Nggak tahu ya. Cuman ada kendala juga waktu itu. Kenapa tuh? Oh, dia masih punya pacar yang Jadi Dia ini ngerebut gini ceritanya. dia masih punya pacar Heeh. dan dia bimbang Mau milih siapa? melanjutkan pacarnya atau Dengan memilih orang yang baru. Orang yang baru. Dan alhamdulillah saya melobi dia itu. Melobi ya. Mentang bahasanya udah lobby ya. Saya melakukan akhirnya lobby kelas tinggi. Pak. Oh, udah, gimana tuh? Boleh dong, jadi saya tips buat saya Ya. gitu kan ya. Lobby kelas ini kayak gimana tuh, Pak? 1 tahun, Pak. Aduh, lama juga tuh. Lama, Pak. Jadi Lebaran kan tadi Ya, ceritanya Lebaran gitu. ya. Dikasih nomor teleponnya Oke. dari teman saya. Komunikasi aja kan. Biasa ya. Dingin komunikasinya. Iya. Dingin. Akhirnya saya sedikit kecewa, Pak. Waktu itu karena dingin ya. Dingin. Tanggapannya ya. Tidak ada respon begitu kan. Dikejar aja kata teman Oke, saya. itu. terus, Jangan terus, putus terus. asa. Aktivis ini, Pak, Oh iya benar. garang di jalanan. Garang di jalanan. Tapi Pegang mic, kuat suaranya tuh ya. iya, manjat-manjat pohon, manjat manjat pagar, pagar bisa, iya kan, ya. berteriak-teriak kuat, Pak. Biasa ya. Tapi ketika hatinya disakiti, Waduh, ya. Langsung kayak ikan yang ini ya, kayak Ada. ikan kekeringan air ya. aduh. Ketua adina junior saya ini. Iya. Ketua kan ini aktivis. Aktivis. Ya, aktivis itu udah paripurna, Pak. Oh iya, betul, Di Jakarta itu maksudnya saya beraktivis itu masuk ke DPP. Pak. Iya betul. Saya itu orang aktivis. Betul. Dan mulai dari cabang jadi pengurus kota, Betul. pengurus provinsi Provinsi. di Jambi, ke Jakarta itu saya Udah di ini ya, organisasi, organisasi itu. juga Ya, itu. saya di bendahara umum yang pegang uang, Pak. Banyak gua. Di salah satu organisasi besar. Betul. Jangan patah semangat. Oke. Ketua kan ini kuat. Buat. Saya kuat, Pak, saya bilang. Iya. Kalau soal ada yang mengajak saya berantem, saya kuat. Buat. Kalau yang kayak Tapi gini ya. kalau hati saya tidak ditanggapi, Pak, Waduh. saya akhirnya tahu diri. Gitu. Akhirnya saya tahu diri. Karena saya sedikit kecewa, Pak. Betul. Jadi saya tinggalkan, Pak. Oh, dilepas aja dulu. Saya lepas dulu.
bukan berarti saya sakit hati yang Betul. dalam ya. Iya. Saya waktu itu menyimpan nomor adiknya, nomor dia, nomor ibunya. Oh, jadi dideketin juga keluarganya. Saya sampai lobi adiknya. Oke. Saya ajak adiknya makan di tempat yang bagus Bener, gitu kan. iya. Demi untuk menjaga Iya, supaya menjaga ya. bahwa saya itu dekat. Iya. Hanya Pak, nomor dia saya hapus Pak. Oke. Saking sakit hati Betul, saya. betul. Nomor adiknya saya hapus. Oke. Karunia Tuhan apa Pak? Nomor ibunya nggak saya hapus. Ibunya masih tetap dipegang. Ada. Ada. Nomor ibunya nggak saya hapus. Heeh. Dari Lebaran itu sekitar perjalanan 1 bulan saya kecewa. Saya pergi. Oke. Maksudnya saya mencari jalan lain. Betul, jalan lain. Sampai Lebaran selanjutnya Pak. Tahun 1 tahun dulu. Kan zaman dulu SMS. Iya, SMS-an. Ya Belum kan? ada ya kayak sekarang. Belum ada WhatsApp. Habis itu baru BBM Iya, ya. betul, BBM. Baru WhatsApp segala macam. Iya. Biasa kan kirim ucapan Lebaran kan? Iya, betul. Kirimlah saya ke Ke ibunya. ibunya. Karena nomornya masih Nggak tersimpan. sengaja itu Nggak kan? sengaja. Dan orang nggak ada yang junior dia yang mengenalkan saya sudah menyatakan udah nggak dapat. Nggak dapat. Nah, mungkin belum jodoh. Jodoh aja. Apa yang terjadi? Saya SMS WBS. siang, pagi itu Lebaran pagi, Iya. malamnya dijawab oleh dia. Oh, sama anaknya, sama istri sekarang. Iya, Oke. dia yang jawab. bukan ibunya ya. Iya. Minal aidin wal faidin waktu Iya, itu kan. heeh. Sama-sama mohon maaf lahir batin. Kalau ada waktu main ke Purwakarta kata. Adia, langsung di situ ya, kode ya. Hati saya patah dalam 1 tahun Pak. Iya, betul. Melihat SMS itu. Tumbuh lagi. Bertumbuh lagi Pak. Berbunga-bunga Iya, lagi. berbunga-bunga lagi. Lah itulah akhirnya. Rupanya memang dia istikharah dalam 1 tahun. Oke, jadi dia emang dia Iya. juga usaha juga. Dia punya pacar gitu, kemudian tidak berjalan baik, putus dalam tanda kutip gitu. Kemudian dia berpikir sepertinya orang yang dulu datang 1 tahun, siapa tahu itu jodoh saya. Jodohnya gitu. Ya. Akhirnya waktu itu setahun lah ya. Apa hikmahnya lagi? Apa tuh, Pak? Tidak boleh putus asa. Nah, the fighting ya. Struggle Saya ya. mencalonkan diri jadi dewan, periode ketiga baru jadi. Baru jadi ya kan? Penantian 15 tahun. Betul, 15 tahun. Asmara Nantian penantian 1 dalam tahun, 1 tahun. bener. Jadi harus Ya, sabar juga ya. harus sabar. Makanya. Harus sabar, harus ulet, rajin, ya kan? Iya, betul. Tidak boleh ada dendam dalam hati. Harus bersih juga hatinya. Karena belum tentu orang yang kita benci betul. menjadi orang yang nanti di suatu saat akan menjadi orang yang kita sayang, yang betul kita ya. sayang. Makanya. Nah, Gitu. jadi ini juga pernah jadi staf ahli juga Bapak ya kalau nggak salah. Ya, Itu staf ahli apa tuh Pak? saya habis beraktivis di aktif Jakarta, saya mendampingi salah satu DPR RI Oke. dari PAN. Dari Pak waktu PAN Karena ya. waktu itu saya PAN, dapilnya sama, dia DPR RI, saya provinsi. Betul. Saya memang belum dapat, tapi dia dapat. Dapat. Oke. Saya akhirnya mendampingi dia, namanya Pak Hafiz Thohir. Habis toh ya. Hafiz Thohir ini adik kandungnya Bang Hatta Rajasa. Oh, Bang Hatta Rajasa. Jadi langsung Waktu itu pemilik PAN. PAN ya. Sesuai dengan bidang ilmu saya waktu itu, Di ekonomi ya. akhirnya saya mendampingi dia, tenaga ahli kalau dulu namanya, tenaga ahli luar kalau saya. Tenaga luar betul. Kan ada tenaga Ya, ahli ahli dalam, dalam, ya. ada tenaga ahli luar, ada tenaga ahli yang ahli-ahli. Ahli-ahli itu Ya. gimana tuh? Ahli-ahli itu gimana tuh? Ya, tenaga ahli-ahli ya, ahli semuanya. Ahli semuanya ya, palu gada ya. Saya kebetulan waktu itu tenaga ahli luar. Ahli luar. Saya mendampingi dia atau mewakili dia di beberapa tempat. Oke. Waktu itu dia ketua Komisi 6 DPR RI. Oke. Komisi 6 ini membidangi soal BUMN. BUMN. Oke. Jadi memang sudah ini ya, udah ruang lingkupnya lah ya. Ya, 1 periode saya dampingi dia. Habis itu karena saya hijrah ke Perindo waktu itu, saya pamit sama dia. Saya mencari suasana yang Sesuatu lain. baru ya. Betul. Bukan hanya dapilnya, saya juga akan mencari dapil yang lain. sih. Dapil lain, wilayah yang lain lah ya. Ya, yang lain. Mencari suasana yang baru. Oke, dan Akhirnya masuklah di Jawa Jawa Barat. Barat dengan perolehan 8.700 Suara suara itu gede juga dong Pak. suara paling kecil. Tapi itu kan untuk 8.000 tuh besar dong dalam Tapi artian. jangan salah. Suara paling kecil, nasib paling bagus. Oke, itu gimana tuh? Ini saya ketemu dengan salah satu calon DPRD dari Hanura misalnya, Ah, tokoh.
di dapil saya di Cirebon. Iya, Cirebon Indramayu. Suara dia sendiri 40.000. 40.000. Tapi suara teman-teman lain nggak ada. Oke. Suara partai nggak ada. Suara partainya. Total suaranya 45.000. Sementara kursi terakhir 85.000. Oke, jauh ya. Jadi suara pribadi biarpun 50.000, tapi suara partai nggak ada. Ya, itu Kuota tidak masuk. Tidak masuk. Nasib dia nggak baik. Oke. Pernah ketemu saya dia. Oke. Kamu memang nasib kamu baik. Betul. Suaramu 8.000, hampir 9.000 lebih Iya, kurang. 9.000 ya. Tapi kamu dilantiknya di DPRD. Betul, provinsi. Saya lagi. suara 40.000. Iya. Apa gunanya? Nggak ada itunya. Kursi saya nggak Nggak dapat. dapat. Oke. Nah, suara saya 8.000 itu sebenarnya kalau kita bandingkan itu suara nomor 10-nya caleg Partai Golkar. Oke. Nomor 10-nya ya. Nomor 10. buntutnya ya. Nomor buntutnya. Oke. Contohnya aja nih di dapil saya, Iya. Pak Abdul Rojak kemarin yang mohon maaf lagi ada masalah, suaranya hampir 100.000 Pak. 100.000. Dibawa lagi ke Hilal di bawahnya misalnya 40-50.000. Oke. Yang mau PAW nomor 3 ini aja Iya. suaranya 45.000 Untuk PAW doang ya. PAW aja. Tapi sampai hari ini belum dilantik. Suara 45.000. 45.000. Jadi suara saya 8.000 9.000 itu kata Pak Abdul Rojak waktu itu suara caleg Golkar nomor 10. Oke. Suara ini ya, bukan suara yang besar malah, Bukan suara suara kecil, yang malah bontot kecil. malahan ya. Tapi nasib saya baik. Nasibnya baik. Ah, Iya, betul. gitu. Jadi memang Suara kami, suara saya cuma 8.000 9.000, bagaimana di bawahnya kan? Betul, betul. 7.000 5.000 4.000, tapi total totalnya bagi masuk kumulatifnya. satu kursi. Oke, akhirnya Bapak melenggang lah Ya, ya ke DPRD. alhamdulillah. Alhamdulillah. Dan berbicara dengan Komisi 3 adalah mainannya Bapak lah. Karena dulu saya pernah di BUMD, BUMN BUMN, gitu, ya. Komisi 6 ya? mendampingi, Ketua Komisi 6. Paling tidak waktu itu saya banyak belajar. Baca belajar. Tentang bagaimana apa namanya memperkuat fiskal negara. Betul. Waktu itu kan memperkuat pendapatan lain-lain dari Oke. APBN. Betul. Salah satunya dari BUMD dan BUMD juga. pada saat ditanya fraksi waktu itu ya saya mintanya di Komisi 3. Oke, di Komisi 3 Saya langsung. cek yang berkaitan dengan pendapatan, keuangan, perpajakan, kemudian BUMD dan lainnya ada di Komisi 3. Komisi 3 akhirnya masuk ke Komisi 3. Masuk Komisi 3. Dan pertanyaannya ketika berbicara tentang Komisi 3 kan tadi saya bilang ini adalah sumbernya nih ya untuk bagaimana keuangan di komisi-komisi yang lainnya. Sedangkan kan sekarang lagi kondisi Covid nih ya, lagi rame-ramenya dari tahun 2020 sampai sekarang 2021 masih tetap berjalan. Ya. Pasti kan ada perubahan dong Pak tentang pendapatan asli daerahnya. Komisi 3 itu sebenarnya komisi yang paling sakral di DPR. Paling yang sakral, Komisi yang paling penting. paling penting betul. Andai Komisi 3 ini tidak jalan, dalam tanda kutip tidak ada Komisi 3, Tidak ada Komisi 3 betul. maka semua perekonomian, semua pembangunan di Jawa Barat ini tidak terlaksana. Tidak terlaksana betul. Karena penggali sumber APBD Jawa Barat itu diantaranya yang paling besar ada di Komisi 3. Komisi 3 betul. Nah, yang kedua memang COVID ini meruntuhkan semua lini, Pak. Betul betul betul. Kami ini nih sebenarnya disebut Dewan COVID. Kenapa dengan Dewan? Oh iya, dilantiknya kan? Iya. Iya betul. Walaupun alhamdulillah wa syukurillah Betul. saya belum pernah kena. Alhamdulillah sehat selalu ya, Pak. Saya sampai hari ini. Betul. Orang pada kena, Iya, dan iya. saya enggak. Iya. Alhamdulillah ya. Iya betul. Dan setiap tes negatif terus. Negatif Dan terus. mudah-mudahan ini adalah lindungan Tuhan Betul pada betul saya. betul. Fisik saya mungkin Kuat ya. kuat, Betul. imun saya mungkin Bagus ya. bagus. Teman-teman saya pada Banyak kena ya. baik teman yang di Jakarta, baik teman yang di DPRD, Betul. teman main, teman segala macam, keluarga pun ada yang kena. Karena yang kena. Nah, Dewan COVID kita itu 3 bulan setelah dilantik langsung COVID. Langsung Covid betul 2019 kan ya. Betul. Kita dilantik bulan September, Betul. ya, tanggal 2-an. Di tanggal 3, bulan 3, bulan 4 itu ya. langsung pandemi. Pandemi betul. Pandemi melanda dunia. Betul betul. Dimulai dari Wuhan, Cina. Wuhan kan? Cina ya. Ya, waktu itu kita songong Indonesia. Iya. Negara lain pada susah ya, Ya, Indonesia pada nggak, kena Kak. COVID. Indonesia kita susah kena COVID katanya. Betul. Indonesia ini kan ribet. Nah,
Covid nggak berani masuk ke Indonesia, harus bayar izin segala macam. Menurut saya itu sombong. Sombong, betul. Apa yang terjadi? Tidak ada yang bisa terhindari dunia ini daripada pandemi Covid. Betul. Nah, Covid ini meruntuhkan semua ini. Tadi betul. itu Iya. clue-nya. Clue-nya, betul. Kebayang nggak ketika ekonomi kita lagi kacau, betul. ya kan? Masyarakat kita itu bukan lagi memikirkan bagaimana membayar kewajiban dia terhadap negara, betul. terhadap pemerintah, menyelamatkan diri dia sendiri, itu yang paling utama. Betul. Survive untuk diri sendiri lah ya. Apa yang terjadi? Di tahun 2021, pendapatan Jawa Barat itu langsung drop. Drop, Pak. Oke. Karena bagaimanapun sumber pendapatan kita itu kan ada beberapa sumber. Betul, ya. ada beberapa sektor ya. Dan sumber yang paling besar itu adalah sumber pajak. Oke. Pajak kendaraan motor, pajak mobil, betul. Pajak rokok, pajak pemakaian BBM, Bahan bakar, betul. dan lain-lain. Betul. Kebayang nggak semuanya itu hancur? Betul. Sekarang kan untuk bahan bakar, untuk pepergian juga nggak bisa kan? Terus untuk bayar motor juga susah kan? Ya. Jangankan bayar kredit motor. Betul, untuk makan aja kan? Bukan hanya soal makan, mencari makan aja susah. Betul. Ketakutan kemana-mana. Iya, ketakutan kemana-mana. Apa yang terjadi? Tahun 2021, pendapatan Jawa Barat itu drop 30%. 30%. Itu angka yang besar dong untuk provinsi. Dari Pak. mana? Dari 42 triliun. 42 triliun. 30%. Awalnya 46. Oke. Ya kan? 30% drop. Oke, betul. Kebayang nggak? 46, 30% berarti tinggal 35-36. Iya, betul. Hilang lebih kurang 3-4 triliun. Iya, betul. Itu bukan angka yang kecil, Pak. 3-4 triliun itu sama dengan pembangunan kabupaten kota 10 di Jawa Barat. Untuk pembangunan kota 10 wilayah. Wow. Kebayang nggak? Kebayang, Pak. Kebayang. Itu provinsi. Rupanya semua kabupaten kota juga sama. mengalami yang sama. Untuk Jawa Barat sendiri itu. Tahun 2021 itu lagi pandemi, lagi tinggi-tingginya. Oke. Jawa Barat itu kehilangan potensi pendapatan 1 triliun. Kehilangan potensi Dalam sebulan. Sehari kehilangan lebih kurang 50-100 miliar. Wah. Saya baru tahu angka-angkanya, Pak. Saya bawa datanya. Betul. Ini bawa datanya semua. Ditambah lagi dengan PPKM. Betul, PPKM. Nih, PPKM 2 minggu pertama kita hilangan 1 T. 2 minggu pertama? 2 minggu pertama. Wow. Kemudian di PPKM perpanjang yang kedua, kita kehilangan 2 T. Wow. 2 kali lipat. Diperpanjang lagi di potensi ketiga, di PPKM yang ketiga, potensi loss kita itu 5 T. Itu untuk 3 minggu itu termin ketiga lah ya, PPKM. Termin ketiga. Wow. Sampai 5 T itu. Nah, ini rekan-rekan juga harus tahu. Betul. Dari 40-an T Iya. APBD kita Jawa Barat yang bisa dibelanjakan untuk kepentingan masyarakat. Kan ada belanja umum, ada belanja wajib, ya kan? Betul. Belanja khusus misalnya, dan ada belanja pembangunan. Oke. Belanja wajib itu misalnya pegawai negeri, semua segala macam. Jadi intinya total dari 40-an triliun dana APBD Jawa Barat itu yang bisa dipakai untuk pembangunan itu 4-5 T saja. Jauh. Ini contoh misalnya 4. Untuk pembangunan buat pendidikan misalnya itu kan nggak bisa dikotak-katik, betul. ya kan? Iya. Buat kesehatan itu wajib ya kan? Apalagi kondisi pandemi ya kan? Untuk pegawai negeri, pegawai honor, pegawai swasta segala macam. Dari 40 T itu yang bisa dipakai untuk pembangunan itu 5 T lebih kurang. 5 T untuk pembangunan. 4-5 T untuk pembangunan, betul. Kebayang nggak kita hilang 5 T? Iya, Pak, udah kan. Kalau misalkan untuk pembangunan aja 5 T kan, sekarang hilangnya 5 T, Pak. Maka di 2021 betul.
APBD Jabar itu defisit 3,7 T. Defisit. Sampai defisit. Wow. Pemerintah kelimpungan. Pasti dong. DPRD juga ikut merasakan kelimpungannya. Betul. Akhirnya ya mungkin sudah bukan rahasia umum ya. Pemerintah provinsi akhirnya melakukan inisiatif supaya bagaimana ini menanggulangi kekurangan yang ada. Oke. Apa yang terjadi tahun 2021 Pemprov pinjam dana SMI. Oke. Sarana multi infrastruktur. Jadi itu BUMN punya Kementerian Keuangan yang memberikan suntikan dana gitu. Kelonggaran kepada provinsi kabupaten kota yang mengalami masalah. Betul. Untuk ada dana relaksasi. Oke, itu namanya dana relaksasi ya. Artinya bantuan dari pemerintah dengan bunga ringan. Oke. Tapi itu menjadi hutang. Jadi akhirnya tetap hutang ya, tetap hutang. Sampai hari ini Pemprov Jabar pinjam ke SMI lebih kurang 4 triliun. Ya karena hilangnya tadi itu kan yang 5 triliun. Masalahnya bagaimana? Iya betul. Sudah berhutang kita 4T, apakah cukup? Masih belum cukup. Masih kurang. Masih belum cukup. Pemerintah akhirnya dengan DPRD bersepakat melakukan beberapa kali perbaikan anggaran. Oke, perbaikan anggaran. Tahun 2021 itu istilah di Dewan itu sama eksekutif itu refocusing. Refocusing itu kalau bahasa kita kampung itu penyesuaian. Menyesuaikan anggaran yang kita punya dengan kondisi yang ada. Tentu program-program yang sudah direncanakan kan pasti harus banyak. Dirubah. Betul. Yang tadinya buat kesehatan itu sudah ada posnya. Sekarang karena ini meningkat, posnya harus ditingkatkan. Oke. Buat pendidikan misalnya tadinya diposkan sekian, harus dirubah-rubah lagi. Disesuaikan. Refocusing itu kesepakatan antara eksekutif dan legislatif dalam menyelamatkan rencana pembangunan kita Provinsi Jawa Barat. Berarti itu salah satu strategi ya yang disusun dari DPRD ya, eksekutif dan legislatif tentang bagaimana anggaran-anggaran yang sedang turun-turunnya lah untuk di masa pandemi ini, betul. Iya, jadi sistem penganggaran kita kan prediksi. Iya, betul. Bukan hal yang nyata kan ya. Misalnya 2021 kita memprediksi 2022 itu berapa? Seperti apa gitu kan ya. Apa indikasinya? Indikasinya adalah perkembangan yang ada di 2021. Betul. 2021 kita kemarin memprediksi pendapatan kita di tahun 2020. Betul. Ketika pendapatan di tahun 2020 itu nilainya 40-an, ya kan? Wajar dong kalau 2021 itu kita naikkan menjadi 42 sampai 45. Itu kan prediksi. Nah, ketika di perjalanan ada masalah pandemi ini meleset prediksinya. Sementara yang namanya rencana kerja itu sudah dibahas di tahun sebelumnya. Iya, betul. Dan sebagian sudah dijalankan di tahun selanjutnya. Betul. Ketika itu sudah dijalankan tapi masih dananya kurang atau tidak ada atau tidak mencukupi, tentu kita harus melakukan beberapa hal dalam penyelamatan itu. Maka itulah dibuat kesepakatan antara DPR dan pemerintah dalam rangka untuk menyelamatkan program yang ada. Untuk menyesuaikan itulah ya. Tanda kutip ya, terpaksa kita harus melakukan hal-hal yang ekstrim. Salah satunya apa tuh? Salah satunya adalah menunda beberapa pekerjaan yang sudah jalan. Proyek-proyek juga. Bukan dihentikan tapi ditunda. Kemudian menunda beberapa pembayaran yang sudah di ACC. Oke, ditunda dulu pembayaran. Sampai nanti keadaan kita membaik. Nah, sekarang kan gini, kalau misalkan melihat status COVID nih ya, untuk Jawa Barat kan sudah mulai melandai nih, sudah ada perbaikan. Apakah ada menjadi salah satu kayak alarm nih, ekonomi bisa berubah nih di Jawa Barat untuk tahun 2022 ke depan? Atau masih tidak bisa seperti itu? Kita harus melihat beres dulu nih seperti apa? Kembali lagi ke prediksi ya. Betul. Kita melihat bahwa tahun 2021 ini
terjadi goncangan. Betul. Yang mengakibatkan pada melesetnya perkiraan-perkiraan kita. Oke. Menjadi pelajaran penting bagi kita untuk memprediksi tahun 2022. Betul. Pertama, yang kedua, ada hikmah di balik semua ini. Oke. Rupanya kita juga tidak boleh terpaku pada satu kegiatan atau dua kegiatan yang selama ini menjadi idola. Oke, jadi andalan lah ya, program andalan dan yang lain-lain. Oke. Rupanya kita mendapatkan ilmu baru. Contoh, datang Badan Anggaran Provinsi Bali ke Jawa Barat. Jawa Barat. Mereka mengeluh, Pak. APBD kami drop 70%. Oke, 70. Kenapa? Andalan mereka hanya beberapa saja. Ya kayak wisata gitu kan ya. Mereka mengandalkan pajak wisata, Betul. pajak perhotelan, Betul. pajak kuliner, dan lain-lain. Hanya sebatas di daerah itu. Oke. Kebayang nggak pada saat pandemi? Betul. Habis dong ya. Bukan hanya habis, mati semua. Mati semua. 70% hampir APBD mereka drop. Oke. Akhirnya mereka berkonsultasi ke kita di Jawa Barat. Itu saya kebetulan hadir menggali apa potensi lain di Bali itu kan ya, yang harus kita persiapkan dari sekarang. Oke, untuk Jawa Barat juga kan ya. Bukan hanya mempersiapkan di daerah pariwisata. Iya, betul. Nah, ini ilmu barunya. Betul. Jadi Ada pandemi hikmahnya, ya? ini banyak membawa hikmah. Betul. Pembelajaran juga ya, Pak ya. Jabar, jangan salah. Hampir semua lini pendapatan kita drop. Betul, pasti. BUMD kita drop. Betul. Bapenda yang selama ini samsat ya, kalau Ya, orang samsat. kan mikirnya samsat lah ya. kalau dulu, kalau sekarang kan Bapenda, Badan Pendapatan Daerah. Samsat dalam tanda kutip drop. Betul. BUMD drop. Potensi-potensi lain di Jawa Barat juga drop. Betul. Maka sampailah prediksi kita tahun 2022 masuk ke 2022 ini Ya, datanya sudah ada. Kita itu masih defisit sekitar 5 triliun. Sampai masih 5 triliun. 2021 tadi 3-an, Iya. tapi meningkat. Prediksi 2022 kita defisit 5 triliun. Kebayang ya, itu 5 triliun tadi aja untuk aja 5 triliun untuk pembangunan aja, Pak ya. Iya. Sekarang defisitnya sampai 5 triliun. Berapa sekolah yang tidak bisa kita bantu? Betul. Berapa yayasan yang belum bisa kita bantu? Betul. Kewajiban kita ke kabupaten kota berapa yang kita tunda dulu? Tunda dulu. Bukan berarti kita tidak bayar. Betul. Kita tunda dulu. Ya karena memang uangnya juga habis. Memang uangnya habis. Akhirnya apa? Semua memahami. Ya, akhirnya ya, pada akhirnya. Kondisi memang hari ini lagi mengkhawatirkan. Bukan kehendak kita. Betul. Ini semata-mata kehendak Yang Maha Kuasa. Betul. Kita hanya menjalankan aja. Hanya menjalankan aja. Banyak hikmah yang kita dapatkan hari ini. Betul. Baik itu prediksi kita ke depan maupun persiapan-persiapan kita ke depan harus lebih matang. Oke. Nah, tadi pertanyaan Akang bagaimana? Ini kan pandemi agak melandai. Melandai, betul. Kita melihat nanti sampai akhir tahun. Oh, jadi sampai akhir tahun kita lihat dulu. Sebenarnya APBD tahun 2022 sengaja memang sekarang kita belum tetapkan. Oke. Jadi belum ditetapkan sampai terakhir kemarin tanggal 21. RKUA PPS ya. RKUA PPS kita minta jangan buru-buru untuk ditetapkan. Kita melihat situasi sampai 1 bulan ke depan. Oke. Menurut Kepala Bapenda dan hasil kita juga Komisi 3 keliling ya. Iya, keliling, betul. Kita keliling di beberapa tempat. Kelihatannya geliat ekonomi itu mulai ada. Mulai ada ya, sudah ada kenaikan lah ya. Beberapa samsat kita sudah menunjukkan tren positif. Oke. Maka kami memprediksi mudah-mudahan nanti di 1 bulan ke depan pendapatan kita ada indikasi meningkat. Betul. KUA PPAS dan APBD Jabar itu nanti kan disahkan minimal 30 November. Maksimal ya? Maksimal. Maka nanti kita akan lihat prediksi, mudah-mudahan kalau prediksi kami Komisi 3 kan ada nota komisi namanya. Betul. Kami rapat, kami membahas
studi lapangan, kami cek semua pendapatan kita. Ada potensi pendapatan kita itu meningkat 1,5 sampai 2 triliun. Ada potensi ya, Ada sampai potensi. 2 triliun untuk peningkatannya. 1,5 sampai 2 2. triliun. Maka dari prediksi kemarin itu 30 terakhir itu ada di 30,783 ya. Berpotensi nanti akan meningkat menjadi 31,7 atau 32. Ada peningkatan ke situ ya. Ada potensi peningkatan. Bayangkan aja nih, kita memprediksi beberapa kali nih dari 41 Iya betul, berapa kali itu ya? triliun gitu. Terus TAPD meningkatkan lagi menjadi 35. Oke. Kemudian ini nggak tercatat di sini. Kemudian kita minta lagi, digali lagi, dapatlah sekitar 37 katanya. Oke, 37. Terakhir ada hal penting juga yang berubah nomenklatur biasa. Oke, biasa. Tapi itu tidak merubah, Tidak berdampak ya, tidak terdampak. Cuman selama ini masyarakat juga harus tahu, APBD kita tadinya kan 30 nih. Ya. 41. 41. Karena prediksi menurun, jadi turun sekitar 25 sampai 30%. Betul. Harusnya kan sekitar 39 ya. Betul. 38, tapi ada hal lain sekarang yang berubah. Oke. Ini sesuai dengan PMK nomor 170 yang terbaru. Yang tadinya pusat menitipkan lebih kurang 9 sampai 10 triliun untuk daerah itu dana di Provinsi Jawa Barat, tapi untuk didistribusikan ke kabupaten kota. Oke, untuk kabupaten kota. Untuk apa itu? Untuk dinas pendidikan. Oke, dinas pendidikan. Ya. Nah, sekarang PMK yang baru 170, PMK 170 2021 tidak lagi dititipkan di provinsi. Oke, tapi langsung mungkin. Pusat langsung ambil alih, dikirim ke kabupaten kota. Langsung secara langsung. Nah, dengan demikian volume APBD kita Berkurang. harusnya 40, sekarang menjadi 30. Oke. Kena ya. kemana 10-nya? 10,3 Itu tadi. langsung diambil alih oleh pusat, betul. dikirim ke kabupaten kota. Sebenarnya tidak berpengaruh. Iya. Selama ini juga sama aja. Hanya nangkring doang. Cuman nitip doang. Nitip, habis itu dikirim kembali. Kembali lagi, cuman putar doang gitu doang ya. Kita bahas di DPRD, nggak ada masalah. Nggak ada masalah. Silakan, dan itu juga sebenarnya mengurangi beban Iya. OPD kita dalam mengatur soal dana pendidikan. Oke. Nah, masuklah akhirnya di 30,7. Ini prediksi hari ini ya. Tapi karena kita menunggu sampai akhir bulan, betul. mungkin nanti bisa di 31,7 atau di 32 triliun APBD Jawa Barat. Jadi kalau ngomongin masalah angka rada ini ya. Apalagi angka yang besar dengan kayak tadi ya ada 30% dan yang lain-lain, ini menjadi salah satu bahwa PR Jawa Barat juga cukup lumayan besar ya, Pak ya. PR Jawa Barat juga cukup lumayan, bisa dikatakan dengan pandemi ini menjadi salah satu masyarakat juga lebih paham tentang ternyata enggak hanya kan orang-orang awam gini kan, bilangnya gini itu apa-apa. Ya. Ada bahasa-bahasa seperti itu. Ternyata kalau misalkan sudah dibukakan mungkin jadi akhirnya paham masyarakat, ternyata emang anggarannya seperti ini dan emang kondisinya seperti itu. Jangan khawatir. Di forum ini saya sampaikan DPRD bersama pemerintah insya Allah memprioritaskan hal-hal yang penting bagi masyarakat. Okay. Ya, kita juga selalu mengingatkan pemerintah provinsi dalam hal ini yang sebagai eksekutor ya, kita hanya pengawasan. Betul. Sesuai dengan Permendagri 86 gitu, kita fungsi pengawasan, controlling dan lain sebagainya. Kita selalu mengingatkan pemerintah provinsi agar menggunakan anggaran masyarakat ini dengan sebaik-baiknya, sebijak-bijaknya mungkin untuk kesejahteraan masyarakat Jawa Barat. Oke, sesuai dengan PP 12 tahun 2019 tentang tata kelola keuangan yang baik bagi pemerintah daerah. Oke. Ini juga cukup lumayan ini ya. Iya, begitu. Nah, saya ingin tambahkan, kita Jawa Barat harus membangun optimisme. Betul. Sebenarnya kita banyak ruginya. Sebenarnya kita banyak ruginya.
di forum ini saya sampaikan karena Komisi 3 Betul. berkaitan dengan pendapatan. Dari mana kita Jawa Barat ini sebenarnya banyak ruginya? Oke, dari mana Pak? Kita sebenarnya rugi dari bantuan pusat ke daerah. Oke, langsung gitu ya. Bantuan dari Kenapa? pusat ke daerah. Kenapa? Kenapa Pak? Karena jumlah kabupaten kota kita hanya 27 kabupaten. Iya. Berbandingkan dengan Jawa Tengah, Jawa Timur yang cukup lumayan banyak kan ya. Jawa Tengah 38. Iya, atau 37 betul, sekitar segitu 37. Jawa Timur 40 Iya. 39, 39, hampir 40. Bayangkan kalau satu kabupaten kota itu mendapatkan support Bantuan. Ya. bantuan misalnya 1 triliun dalam 1 tahun. Betul. Kita 27 kan hanya 27 triliun. Triliun. Mereka 40 triliun. Triliun. Itu kelemahan pertama kita. Oke. Ini PR kami nih sekarang nih dengan Komisi eksekutif 3. nih. Oh, betul. Ini bicara Jawa Barat secara keseluruhan. Oke. Bukan bicara provinsi Bukan ya. ya, betul. Kebayang nggak tadi itu 27 sama 40 itu berapa? Selisihnya 13 triliun, Pak. 13 triliun. Yang kedua, Hmm. ruginya kita itu jumlah desa kita sedikit. 5.000 ya, 5.900 kalau nggak salah ya. 6.000 anggap aja. Iya, nggak 6.000. Ngitungnya ya. Nah, Kalau dana ADD itu 1 miliar per desa, betul. Jabar itu berarti hanya mendapatkan 6T. Sedangkan dari provinsi yang lain Coba cek Jawa Timur ada berapa? betul. Lebih kalau nggak salah, lebih banyak. Bukan hanya lebih banyak, mereka puluhan ribu. Puluhan ribu betul. Saya lupa datanya. Iya, Kita hanya 6T, mereka udah 10T. betul. Efeknya apa? Efeknya bagi masyarakat Hmm. kita akhirnya rugi. Betul. Bayangkan aja desa kita cuma 6.000, mereka 10.000, 10.000, ya betul. kan? Hmm. Berapa masyarakat desa yang tidak bisa menikmati hal itu? Betul. Nah, ini selalu kita gaungkan ke depan bahwa harus kita pikirkan dari hari ini memang untuk pemekaran kabupaten kota itu DOB memang Iya, DOB ya. sekarang lagi moratorium. Iya, betul. Tapi tidak ada salahnya dari sekarang kita memikirkan. Bagaimana caranya ya? Saya beberapa kali ngomong di koran, Jabar itu harusnya minimal 40 kabupaten kota. Betul. Standarnya ya. Jumlah penduduk kita lebih banyak. Betul. Geografis kita Iya, betul. Sama. ya kan? Sumber daya kita cukup. Betul. Kenapa kita hanya 27? Jawa Tengah aja 38, Betul. Iya, Jawa 40. Timur 39 40. Betul. Kenapa? Iya kan. Nah, kita tidak usah menyalahkan siapa-siapa. Memang mungkin dulu Iya. belum terpikirkan oleh pemerintah kita sebelumnya. Tapi kalau untuk sekarang sudah mulai ada arah ke sana ya, Pak ya. Buktinya beberapa daerah sudah mulai kita usulkan untuk DOB. Jawa baru ya. Misalnya di dapil saya itu ada Indramayu ya. Indramayu Barat. Ada Barat. Alhamdulillah saya juga ikut mengontrol, teman-teman di sana juga memberi support itu supaya mengawal segala macam. Sudah kita sahkan dengan eksekutif waktu itu lewat paripurna untuk pengesahan pendirian DOB baru Indramayu Barat ya. Indramayu Barat dan Bogor. Udah ada berapa wilayah kemarin itu ya untuk Ya. DOB sekarang itu ya? Ya, ada beberapa, ada Garut Selatan dan lain sebagainya. Dan kita genjot terus supaya itu Bisa berdampak juga ya. berdampak positif bagi kita. Bagi kita. Oke. Apalagi selanjutnya, bersyukur kita Jawa Barat. Kita kan selalu ngomong dengan Pak Ridwan Kamil, Betul, ngobrol selalu ya. Pak Gub, kita ini banyak ruginya. Kabupaten kota kita sedikit, tentu dana transfer pusat dikit ke Iya, kita. betul. Desa kita sedikit, Betul. tentu kita rugi juga di desa. Betul. Lalu apa kompensasinya? Kalau ekstrimnya kita istilahnya marah-marah, Iya, nggak mungkin lah ya. gak mungkin juga kita misalnya ekstrim mau memisahkan diri. Iya, Nggak susah mungkin. juga kan, nggak bisa juga. Tapi lebih kepada diplomasi. Diplomasi betul. Kita ingatkan pemerintah provinsi bahwa potensi kita itu banyak dan hari ini hak-hak kita itu belum Ini ya, terpenuhi dengan baik oleh maksimal. pusat Betul. ke Jawa Barat. Hasil beberapa kali kita diskusi, akhirnya lobby lah. Pihak eksekutif, legislatif juga ikut lobby ke pusat. Ada kabar gembira bagi Jawa Barat. Apa tuh Pak? Keluarlah Perpres 80 Tentang? tahun 2021. Konsekuensi daripada Jawa Barat sebenarnya penyumbang
terbesar juga untuk APBN. Betul, ya nasional, kan? secara nasional. Tapi karena feedbacknya ke kita Jawa Kurang. Barat kurang karena aturan, Aturan, ya kan? betul. Dan kita juga tidak bisa menyalahkan diri, memang aturannya begitu. Betul. Kalau desa kamu 6.000 nggak mungkin kami turunkan 10 10.000, triliun. betul. Harusnya kamu 10.000. Iya. Baru kamu bisa dapatkan 10 10 triliun. triliun. Kalau hanya 5.000 ya 5 Terus triliun. saja. Kan Terima gitu. saja yang sudah ada gitu kan ya. Nah, lobby akhirnya Oh. ini stop, kita angkat Oh. jempol kepada pemerintah provinsi kita ya dengan timnya. Betul. Luar biasa melakukan lobby ke pusat. Hmm. Perpres 80 keluar. Oke. Apa isi Perpres 80 itu? Presiden mengesahkan 2 kawasan ekonomi khusus di Jawa Barat. Oke, ada wilayah khusus, ekonomi Ya, khusus. Satu daerah KEK Cirebon Timur Cirebon Timur. yang disebutnya segitiga rebana, Oke. yang mendapatkan wilayahnya itu adalah Subang, Majalengka, Cirebon, Indramayu, Oke. perbatasan. Ya itulah sekarang ada Kertajati di Kerajaan di sana. sana, betul. Kemudian ada Patimban segala Iya, macam di betul. sana. Itu karena Perpres 80 itu 80 itu. kawasan ekonomi khusus yang disahkan oleh Presiden masuk di Jawa Barat. Oke. Berapa dana APBN yang masuk ke sana? Dampaknya berapa tuh, Pak? Dana KEK daerah Cirebon Timur itu kemarin sudah masuk dana PMA PMA ya, pemodal asing asing ya. asing dan pemerintah pusat Hmm. lebih kurang 300 triliun. Wow, lumayan cukup besar ya. Ini ya. Ini mungkin jadi bisa berdampak ke anggaran-anggaran untuk APBD selanjutnya ya, Pak ya. Saya orang yang selalu berteriak, jangan sampai Perpres 80 kawasan ekonomi khusus itu ada di Jawa Barat, Oke. terutama di daerah Cirebon Raya, begitu kebetulan itu dapil saya. Betul. Jangan sampai pemerintah provinsi itu tidak mengambil manfaat besar di situ. Oke. Jadi harus ada manfaatnya di situ ya untuk APBD juga ya. Di forum ini saya ingin sampaikan, Betul. bagian Cirebon Raya dan daerah Majalengka, Subang itu. paling tidak harus menjadi tuan rumah pada kawasan ekonomi khusus itu. Oke, jadi harus menjadi pusatnya lah ya. Pusat jadi ekonomi khusus itu untuk di wilayah itu ya. Pemerintah kabupaten kota Subang, Majalengka, Cirebon, Indramayu harus mengambil manfaat yang sebesar-besarnya Dari terhadap situ. segitiga rebana yang sudah disahkan. Oke, kita mungkin bisa lihat nanti mungkin ya Pak ya. Baik itu pemenuhan tenaga kerja maupun segi ekonomi lain harus dimanfaatkan oleh masyarakat. Masyarakat sekitar. Jadi ada manfaat untuk masyarakatnya juga, terus untuk Jawa Baratnya juga, apalagi untuk nasionalnya juga seperti itu. Karena nanti daerah itu akan menjadi daerah favorit, Oke, menjadi daerah khusus gitu ya dari daerah khusus. Bayangkan nanti ketika modal asing banyak masuk ke sana, jangan sampai daerah yang saya sebutkan tadi menjadi penonton. Jadi hanya untuk apa ya? Cuma nontonin doang lah, nggak ada dapat ininya efeknya lah ya. Ya Itu kawasan Cirebon Raya. betul. Perpres 80 itu juga ada 2 kawasan. KEK itu ada di Jawa Barat. Kita Jawa Barat. apresiasi ya. Betul. Kementerian hari ini dan Presiden sangat melihat bahwa Jabar itu harus diperhatikan oleh pusat. Betul. Dikarenakan tadi itu, Betul. ya kan? Sebenarnya bukan berarti barteran, bukan, Iya, tapi betul. karena kepiawaian kita juga. Betul. Kolaborasi eksekutif legislatif, ya kan? Sesuai dengan Undang-Undang 23 2014 membangun daerah Jawa Barat ini secara bersama-sama. Satu lagi kawasan ekonomi khusus daerah Sukabumi Raya. Oh, itu untuk wilayah wisata mungkin. Ya, Sukab- macam-macam. macam-macam. Karena kawasan ekonomi khusus. Betul. Nah, saya ingin katakan efek Perpres 80 itu ada 2 kawasan ekonomi khusus Betul. yang disahkan oleh pusat, adanya yang di Jawa Barat. Jawa Barat semuanya. Di daerah Cirebon Raya tadi Betul. sekitar 300 T. Ya, betul. Investasi akan masuk ke sana. Kemudian nanti di Sukabumi Raya. Sukabumi Raya ya. Betul. Sukabumi sampai ke Pangandaran. Pangandaran Cianjur itu. Itu kemarin lebih kurang 157 triliun. Wow, jadi hampir 450 triliun untuk seluruhnya, untuk wilayah Jawa Barat. Jawa Barat. Jadi nanti tinggal lihat kontribusi dari itu ke provinsi Jawa Baratnya sendiri itu seperti apa. Dan saya berteriak keras di situ. Kawasan ekonomi khusus 2 yang disahkan ini
harus memberikan kontribusi besar terhadap APBD Jawa Barat. APBD Jawa Barat, betul. Apa contohnya? Di forum ini juga saya akan sampaikan, gubernur harus membuat aturan yang jelas Tentang itu ya. terhadap mekanisme orang atau orang luar yang mau berusaha di Jawa Barat. Oke. Jadi harus ada aturan-aturan khususnya. Contohnya, karena saya Komisi 3 Pendapatan, misalnya kantor perusahaan-perusahaan tersebut wajib adanya di Jawa Barat. Oke, jadi harus ada di Jawa Barat wilayahnya. Bukan kita benci sama DKI. Bukan. Tapi memang wilayah khusus kan ya? Jawa Barat kan mereka kan berusaha di Jawa Betul, Barat. baru ada di Jawa Barat. Ada sudah di kantornya Jawa Barat. Selama ini ada ketimpangan. Oke. Orang bikin kawasan industri di Karawang, kantor pusatnya di Jakarta. Jakarta, betul. Ya kan? Betul. Mereka bikin pabrik di Bekasi, kantor di Jakarta. Jakarta. Rugi kita nih. Sebenarnya secara itu udah nggak masuk akal dong ya. Harusnya kan di Jawa Barat juga. Kantor wajib di Jawa Barat. Betul. Gak mesti harus di Bandung. Iya, di Misalnya manapun. kalau dia di Karawang, Di bikin Karawang, kantornya. betul. Cirebon. Cirebon nggak apa-apa. Di Sukabumi silakan Sukabumi. Sukabumi. Yang kedua, semua kendaraan operasional daripada perusahaan yang masuk itu wajib plat Jawa Barat. Plat Jawa Barat ya, entah itu plat T, plat Z, plat D, terserah apapun itu. Kalau dia di Sukabumi mah nggak, itu Iya, platnya plat F. Betul. Kalau dia di Cirebon Raya silakan platnya E. Betul. Semua kendaraan operasional wajib pakai kendaraan berplat Jawa Barat. Apa efeknya? Pendapatan Ke provinsi Jawa Barat akan semakin meningkat. meningkat. Betul. Ya kan? Karyawan, pekerja wajib orang setempat, Orang setempat, betul. ya kan? Betul. Kalau tenaga ahli profesional mungkin Bisa. boleh lah ya. Boleh. Tapi porsinya wajib orang setempat. Orang setempat. Nah, di forum ini saya sampaikan Cirebon Raya dengan adanya KEK yang terbaru itu, kawasan segitiga rebana, itu wajib orang lokal yang diakomodir. Harus ada wilayah dari situ juga ya, segitiga rebana itu Cirebon. Sebagian besar para pekerjanya wajib merekrut orang setempat. Oke. Terutama di wilayah Subang, Majalengka, Cirebon, kota, kabupaten, dan Indramayu. Karena itu menjadi ikon dan mereka harus menjadi tuan rumah di rumahnya sendiri. Oke, menjadi harus ini ya, menjadi berdikari juga, ataupun ada juga efek untuk wilayah Jawa Baratnya sendiri secara ekonominya juga. Jangan sampai mereka jadi penonton. Betul. Melihat pembangunan, ya kan? Ekonomi berkembang. Betul. Mereka susah mencari pekerjaan. Betul. Nah, saya sebagai perwakilan dari Cirebon Indramayu menitik beratkan itu. Oke. Dan setiap rapat juga saya selalu sampaikan bahwa harus ada efek positif bagi pemerintah Jawa Barat dan harus ada efek positif bagi masyarakat setempat yang menerima kawasan ekonomi khusus itu. Oke. Jadi kita tinggal tunggu aja ya Pak ya. Nah, sebenarnya kalau itu dijalankan dengan baik semuanya, saya hakul yakin Bismillah lah ya, aku yakin tahun 2023. Betul. 23. Ya, kalau 22 kan tadi Sudah ada prediksinya ya? 1,5 sampai 2 ya. Kalau itu dilakukan dengan baik, saya memprediksi tahun 2023 itu pendapatan kita bisa meningkat 5 sampai 10 triliun. Wow, semoga itu ya Pak ya. Semoga menjadi apa ya? Menjadi acuan dan juga menjadi apa ya? Kerja keras juga nih dari DPRD dan Semangat kita. Ya, semangat untuk kita. mengejar ke sana gitu Ya. kan, betul. Nggak apa-apa sekarang kita defisit, tapi ke depan kita akan surplus lebih banyak. Surplus lebih banyak. Ya, Amin. gitu ya. kira-kira. Ya kan? Ini kita sudah hampir di penghujung acara nih Pak. Boleh. Kita sudah ngobrol banyak. Kok jadi hal. panjang ya ngobrolnya? Karena seru Pak. Iya, Karena aduh. ngomongin masalah pendapatan apa susah Pak Iya. kita untuk karena gini, takutnya juga kalau misalkan kita ngomongin masalah keuangan dan yang lain-lain terpotong kan jadi juga Iya. menjadi masalah ya kan. Iya. Kalau misalkan ini ternyata gini-gini, tapi kan sebenarnya di sini kita mau berbicara untuk memberikan edukasi juga buat masyarakat bahwa pendapatan dan yang lain-lain pun juga memang kayak gini adanya. Iya. Kalau misalkan kita dipotong kan jadi bahaya juga Iya. nanti. Tapi kita udah masuk ke segmen terakhir Pak. baik. Ini kita segmen senang-senang sekarang. Nah, ini mungkin ada satu barang nih yang bisa diceritakan di sini yang mungkin tidak bisa lepas dari Bapak ataupun misalkan tidak boleh hilang dari Bapak, seperti itu boleh dijelaskan. Boleh silahkan dibuka aja, Apa Pak. itu? Silahkan dibuka saja Pak. Ini namanya mystery box Pak. Nggak aneh-aneh kok. Bukan yang mengagetkan. Oh tidak, langsung buar gitu enggak. Ada apa dengan ini?
Tuh kan itu. Nih, dipakai juga kan ya sebelahnya kan? Itu batu akik. batu akik. Kenapa dengan batu akik, Bapak? Saya sebenarnya orang yang tidak terlalu suka berdandan Sebenarnya. Betul. tapi dulu tren batu akik ini kan Lagi naik-naiknya ya. lagi naik-naiknya. Ah, Banyak teman. Betul. ya kan? Teman ini ada yang kasih hadiah lah. Oke, batu Beberapa akik. kali hadiah. Saya pernah dikasih oleh salah satu teman di Halmahera sana. Itu batu akik bacan yang gede. Oh, bacaan, ini bacaan. Bacan doko. Oke, Bacan doko yang hijau yang gede itu. Ya, Ada sertifikatnya, Pak. Oh, berarti udah ini ya. Dulu katanya waktu lagi booming harganya 25 jutaan. Wow, mantap. Tapi kalau sekarang dilihat di pasar batu akik ya paling sekitar 500.000. Karena kan lagi naik-naiknya kemarin-kemarin ya, gitu kan. drop jadi itu. Tapi memang suka koleksi. Setelah dikasih itu. Ada beberapa sih. Ya, ada beberapa. Tapi ini paling favorit bagi saya. Kenapa itu paling favorit? Ini katanya mempunyai aura tersendiri. Wah, ada aura-aura Iya. khusus ya. Padahal ini orang pada nggak tahu. Atau apa tuh? Ini nih batu saya beli di pinggir jalan. Jadi ada bapak-bapak datang bawa tas kecil Iya. gitu, yang dibuka gitu. Saya ngeliat, oh ada batu ini ya kan. Iya. Saya ambil batunya, beli berapa? 10.000. Belum. Tapi saya ikat dengan pengikat yang cantik. Oke, ya ini Ya. pengikatnya ya. Dan sengaja ini saya longgarin dikit, Pak. Kenapa tuh? Ada bunyi-bunyinya. Biar apa tuh? Ya, Biar tanda aja. Kalau begini kalau beradu teng bunyinya gitu. Atau mungkin jadi tanda juga kalau misalkan Bapak ngelewat nih. Gitu. Dia ada tandanya. Bukan berarti ini mau nyaingin Hotman Paris. Oh enggak. Kalau Hotman Paris kan semuanya, Pak. Beda lah. Beda lagi. Jadi batu akik ini saya punya beberapa koleksi gitu. Apa namanya? Nggak banyak sih, Nggak banyak. tapi ya ada lah. Ada ya. Ada. Tapi kadang-kadang nggak saya pakai semua. Ya kalau ke Hotman Paris pada Iya, banyak kan semua. Kan ada yang pakai ini dua kiri kanan gitu. Iya. Saya enggak. Saya cuman hanya menghiasi jari aja. Ganti-gantian aja. Ya, gitu. gitu. Oke. Begitu, Kang. Siap. Ya. Kita langsung masuk ke apa? Game selanjutnya. Ini ada rapid question, Pak. Jadi Apa? ada 3 padanan kata. Hmm. Jadi ada kata-kata padanan. Jadi Bapak tinggal pilih aja salah satu kata yang mungkin menurut Bapak banget lah. Iya, ya. Ini berat nih kalau politisi ini Enggak, santai. Apa namanya? Tidak pandai merangkai kata-kata. Oh, tak ada apa-apa. Santai aja. Pokoknya mah yang ada di Bapak, benak Bapak langsung jawab aja. Kalau merangkai kata-kata kita jadi bukan politisi, jadi puitis. Jadi penyair ya. Jadi penyair. Nggak apa-apa lah. Nggak apa-apa Selagi lah. kita bisa jawab, kita jawab. Nggak jawab. Gampang kok ini sama Ya. santai aja. Siap ya? Ya. Teh atau kopi? Hah? Teh atau kopi? Teh. Teh. Sepak bola atau golf? Golf. Golf dong. Gunung atau pantai? Pantai. Pantai. Mobil motor. Mobil. Legislatif eksekutif. Legislatif. Legislatif. Nah ini saya nggak akan akhirnya, tapi apa namanya kok lama? Ada apa itu ya? Kita lihat. Teh dan kopi. Teh. Ya. Kenapa nggak suka kopi? Saya nggak ngopi. Oh nggak kopi. Nggak ngopi, nggak ngerokok. Oh mantap, sehat sekali ya, hidup sehat. Ya. Apalagi minuman keras. Oh jangan lah. Apalagi Ya. drug enggak. Oh jangan itu ya. Ngerokok aja enggak? Enggak, apalagi kayak gituan ya. Ya. Jadi lebih teh aja. Nah. Tehnya lebih yang polos atau yang manis? Dulu saya tehnya manis, Pak. Teh manis. Karena saya orang kampung. Hmm. Masuk ke Jawa Barat, Hmm. kok tehnya tawar. Tawar. Jadi sukanya sekarang tawar. Awal-awal saya masuk Jawa Barat, kok tehnya Tawar. tawar ya? Iya. Nggak pernah dikasih manis. Gitu manis. Apa jawabannya? Kenapa? Orang Jawa Barat nggak perlu lagi manis. Udah manis-manis. Karena sudah pandai manis. betul. Oke, jadi Iya. teh ya. Ya. Sepak bola dan golf, tadi pilihnya golf. Kenapa dengan golf? Saya memang nggak pandai main sepak bola. Nggak pandai. Kalau futsal boleh lah. Ya, tapi sama aja kan Pak, sama dengan futsal. Ya dikit kalau Dikit. futsal kan nggak terlalu ini. Nggak terlalu menguras capek tenaga. gitu nggak ya. Makanya pilih golf yang nggak terlalu Ya. capek gitu kan. Golf ini juga baru. Baru juga. Karena ada senior-senior yang suka ngajak gitu. Event golf. Ya, Jadi memang ini. keajak juga ya. Lumayan juga latihan. Latihan. Kemudian apalagi di musim pandemi ini rupanya bagus, Pak. Oke. Karena banyak berjemur. Berjemur panas-panasan. Ya. Cuma lama-lama berjemur jadi hitam Jadi semua. hitam juga nggak apa-apa lah teman saya Pak itu. Iya. Iya gitu lah. Terus gunung dan pantai, tadi pantai ya.
Pantai. Kenapa lebih suka pantai? Kalau gunung kan tadi itu kerja keras. Betul, juga ya kerja keras. Naik gunung apa? Betul. Kurang suka. Betul. Jadi pantai lebih santai lah ya. Lebih santai, dan sebenarnya bukan apa-apa saya milih pantai ya. Karena dulu saya anak gunung, Pak. Oh, jadi sudah biasa mainan gunung lah ya. Soal bukit, gunung, segala macam itu, dan bercengkrama dengan alam gunung itu udah biasa. Udah biasa, makanya pantai aja yang beda. Ya, pantai aja beda. Mobil, motor? Karena dulu juga naik motor terus, Iya. ya kan? Karena udah ada mobil ya. Pilih mobil. Pilih mobil. Yang lebih enak juga lah. Tapi juga tidak meninggalkan motor. Motor pasti motor ada. tetap. Pasti ada. Ya. Kalau motor suka yang kayak gimana? Ya motor kecil. Motor kecil yang gede-gede ya. Motor beat lah. Beat lah, santai-santai aja lah ya. Santai, gitu. Dan terakhir adalah legislatif, eksekutif, legislatif. Legislatif saya. Kenapa nggak ada ini gambaran? Di eksekutif itu serius, Pak. Hmm. Dan butuh talenta khusus. Talenta khusus. Karena bidang pekerjaannya lebih banyak. Legislatif bukan berarti pekerjaannya sedikit, agak lebih santai. Kemudian menusuk langsung ke masyarakat. Oke, jadi langsung terjun langsung ke masyarakat. Belusukan. Kalau kita kan Betul. reses apa segala macam itu, kadang kita tidur di rumah warga. Betul. Ya, kalau udah bupati ada juga, tapi Iya. agak jarang yang melakukan. Oke, jadi mendingan legislatif aja. Legislatif aja. Oke, kita sudah di penghujung acara, Pak. Yap. Sebelum ditutup, tapi boleh dong untuk memberikan closing statement untuk masyarakat Jawa Barat Ya. tentang perekonomian ataupun juga bagaimana meningkatkan semangat ekonomi masyarakat di Jawa Barat. Silakan. Bahwa hidup kita itu harus terus berjalan. Oke. Kondisi apapun kita harus tetap berjalan. Dunia runtuh pun kita tetap berjalan. Minimal menyelamatkan diri. Betul. Ya kan? Misalnya kalau langit runtuh, Betul. kita harus tetap berjalan, Pak. Oke. Ya kan? Jadi optimisme dalam melakukan pekerjaan tetap terus dijalankan. Betul. Ya kan? Menatap masa depan terus harus dilaksanakan. Memang situasi sekarang lagi pandemi. Betul. Ya tentu kita harus menjaga protokol kesehatan dengan ketat supaya badan kita sehat, kita menjalankan tugas juga dengan baik. Betul. Begitu. Oke, jadi tetap optimis ya. Optimis tetap. Apapun juga harus tetap dikerjakan. Nah, terima kasih nih Pak ya. Siap. Udah ngobrol Siap. dengan kita di pagi hari di Sangkyodai Cafe. Siap. Dan ngobrolin tentang PAD, tentang ekonomi dan yang lain-lainnya, makin tercerahkan, makin tergambarkan bagaimana kerja kerasnya pemerintah provinsi dan juga DPRD tentang bagaimana penanggulangan ekonomi di Jawa Barat. Semoga tadi tentang daerah khusus dan yang lain-lainnya segera terrealisasi dan memberikan manfaat Ya. yang banyak untuk Jawa Barat, apalagi tentang keekonomiannya. Ya. Kita tunggu. Pokoknya Jawa Barat lahir batin, Juara. Jabar juara lahir batin dengan kolaborasi dan inovasi. Oke, Ke depan kolaborasi tetap harus dijalankan. betul, benar. Kolaborasi dan inovasi tetap harus dijalankan. Kita tunggu semuanya Pak, gebrakan-gebrakan dari Bapak dan juga Komisi 3-nya juga, tentunya juga DPRD Provinsi Jawa Baratnya. Terima kasih lagi sudah Terima menyempatkan kasih. waktunya. Semoga sehat selalu. Ray juga Amin. mengucapkan terima kasih buat sobat Fox Pop semua di rumah. Jangan lupa untuk komen, share dan subscribe channel DPRD Provinsi dan juga di Spotify-nya. Terima kasih juga buat Sangkyodai Cafe yang sudah memberikan tempat yang ciamiknya dan juga jamuan yang enaknya, dan juga nggak lupa dong yang terhebat, yang terkece, yang terjuara, Humas DPRD juaranya. Woi, yang sudah standby di pagi harinya. Pokoknya sehat-sehat semuanya. Ray-nya pamit, Bapaknya juga pamit. Terima Baik, kasih. terima Kalau kasih. kayak gitu, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.